Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana mengawali minggu ini trading Bapak Ibu? Kayak di PHP lagi nggak? Iya. Ya, kemarin udah kita buat ya, minggu lalu udah kita buat. Jadi, hati-hati ya, dikala market lagi mungkin ada potensi untuk terbang, hati-hati jebakan Batman, hati-hati PHP-nya ya. Dan hari ini terjadi lagi. Tapi kalau hari ini mungkin ada sentimen yang mengikuti ya. Sentimennya adalah meningkatnya angka COVID ya, meningkatnya angka COVID sehingga para pelaku pasar menjadi langsung kayak istilahnya kayak apinya lagi mulai panas langsung disiram air begitu, langsung push gitu ya. Jadi langsung padam gitu. Padahal apinya masih kecil nih ya. Tapi saya harap tidak begitu. Mestinya para pelaku pasar sudah cukup kebal dengan berita ini. Ini cuma sekedar sentimen sesaat aja, kayak seperti seolah-olah kayak ya kayak kebiaran aja. Maksudnya rame di awal, begitu udah berjalan ternyata nggak kenapa-napa, terus mulai cooling down. Mungkin orang mengantisipasi kondisi ini, apakah kita siap apa enggak? Banyak mungkin yang bertanya-tanya, ini kita siap nggak sih dengan Omicron dan lain sebagainya. Walaupun saya lihat juga banyak di WhatsApp ada broadcastan ya, saya lihat yang mengatakan bahwa Omicron ini selama diketahui gejalanya lebih awal, posisinya cenderung ketika kita ditangani dan benar, cenderung untuk tidak terlalu parah ya impact-nya. Harapan kita begitu. Jadi, tapi walaupun begitu, pertambahan kasusnya mengagetkan, cukup mengagetkan. Dari kemarin belasan, tiba-tiba sekarang jadi ratusan. Mungkin orang agak takut, apakah nanti dari ratusan menjadi ribuan, ribuan menjadi belasan ribu menjadi puluhan ribu. Ya, orang takut ya. Jadi, antisipasi. Itulah sebabnya saya selalu bilang, saya katakan di bursa ya, di teman-teman semua yang trading, kita itu all about anticipation ya. Kalau trading itu di saham itu antisipasi, bukan berarti kita mentang-mentang kita bisa prediksi terus habis itu kita jadi kayak kayak seolah-olah kayak ini aja, jadi bergerak sebelum market bergerak gitu. Nah, itu bahaya. Jadi kita kita walaupun kita bisa prediksi, contoh saya bilang kemungkinan besar ini tidak jadi windrest umpamanya. Saya ingat banget tanggal 29 kemarin ya, 29 November saya sempat buat video. Ya, ini videonya. Nah, ini videonya saya sempat buat video ya. 29 gitu, bukannya windrest, IHSG malah gagal, malah gelar grid sale ya. Itu 29 November loh. Dan nyatanya ya sepanjang bulan Desember bergeraknya gimana? Bergeraknya ya praktis saham-saham pembobot beratnya, big capsnya malah grid sale, malah cenderung koreksi ya. Jadi itu sudah kita predik di bulan 29 November. Tapi bukan berarti lantas kita jadi, waduh tradingnya jadi kayak mager, jadi langsung low crow, langsung jadi turun. Enggak, kita tetap trading berdasarkan rekomendasi, berdasarkan sinyal. Jadi walaupun market pada dasarnya koreksi, tapi peluang-peluang selalu ada. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya terhadap kondisi ini ya. Jadi kita stay cool aja. Nah, coba saya buka chartnya deh. Saya buka chartnya yang di tanggal, nah ini 29 November saya buka ya video. Saya bilang bukannya windrest malah bikin grid sale, dan nyatanya beneran dia turun ya kan. Padahal waktu itu kalau Bapak Ibu coba nonton yang video ini ya, judul ini silakan cari. Saya sempat ngomong. Jadi saya kasih warning, hati-hati. Walaupun dia rebound, tapi hati-hati. Ini bisa aja kayak bikin jebakan Batman, bikin PHP. Dan nyatanya bener, turun, naik, turun lagi. Jadi di 5 hari, 4 hari ini, market dibuat galau. Walaupun kemudian dia rebound, tapi sifatnya reboundnya tuh kayak ngambang gitu, kayak kayak nggak sepenuhnya dengan penuh kekuatan. Jadi kayak istilahnya naik ya naik, cuma kayak gembos gitu, nggak ada isinya gitu. Terus habis itu ya dia gembos, bam, gitu. Dan Bapak Ibu lihat dari rentang dari saya bikin market review itu sampai dengan anggaplah let's say Januari deh gitu. Ini 30 Desember perdagangan terakhir di bulan Desember, lihat. Ini sampai di sini ya.
Lihat pergerakannya, cenderung bergeraknya jelek. Dan kalau kayak gini, kalau kita telah lebih dalam, itu bicaps-nya itu jelek pergerakannya. Jadi hati-hati aja. Dan kita pokoknya begini prinsipnya, kita itu selalu memiliki prinsip kehati-hatian, walaupun kondisi market sebagus apapun. Kayak contoh ini ya, kemarin. Walaupun bagus ya, momentum bagus, semua bagus, saya selalu bilang hati-hati ya, ingat hati-hati. Dan hari ini bikin galau. Apakah tanda-tanda koreksi? Nggak usah khawatir. Belum tentuin tanda-tanda koreksi. Bisa jadi dalam 2-3 hari kemudian dia rebound lagi, ngegas lagi. Bisa saja. Toh momentumnya juga udah bagus ya. Dan biasa, hari Senin tuh biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, selalu kalau hari Senin cenderung bergeraknya kayak begini, koreksi sedikit atau cenderung galau, bikin galau dan sebagainya. Jadi kalau saya bilang sih pada dasarnya market masih on the track ya. Harapan saya setidaknya di bulan Januari ini ditutup positif. Cuma ingat, sekali lagi, kita kan ini kondisi ini saat ini penuh ketidakpastian ya, tahun 2022, mulai dari pandemi saya rasa, dari 2020, 2021, sekarang 2022. Ini bisa saja setiap saat market bisa tiba-tiba ambles hanya gara-gara satu berita. Mungkin angka pertumbuhan COVID eksponensial sekarang sudah menjadi ribuan. Wow, langsung saya yakin kayak handbrake, kayak tarik rem darurat, istilahnya apapun itulah, api disiram air dan sebagainya. Jadi itu ya gitu deh, itu kan itu karena ini kita bergerak, market bergerak berdasarkan pelaku pasar ya. Dan based on assumption, jadi berdasarkan asumsi. Kalau asumsinya penuh dengan optimisme, ya naiklah. Tapi kalau asumsinya berdasarkan negativity, ya turun gitu loh. Jadi market pada dasarnya cenderung berdasarkan asumsi kita. Bukan asumsi kita, tapi asumsi pelaku pasar lah istilahnya. Para pelaku pasar. Kenapa saya bilang asumsi? Karena apa yang disebut sebagai asumsi itu adalah harapan. Tapi belum kejadian. Kita mungkin bisa predik, oh kayak begini nih nanti nih, tapi itu kan belum kejadian. Nah itu berarti namanya berasumsi terhadap suatu hal yang belum terjadi, gitu ya. Tuh, jadi itu sebabnya saya sebut satu kata antisipasi saja, antisipasi. Apapun, kapanpun, dan bagaimana market bergerak, kita antisipasinya bagaimana. Jadi selalu prepare for the worst. Bukan selalu kita trading dalam kondisi negative thinking, bukan. Tapi kita bersiap-siap dalam kondisi yang terburuk, kejadian yang terburuk. Apakah itu berlaku untuk investor, Pak? Untuk investasi jangka panjang misal, atau untuk yang swing trading mungkin? Apakah itu berlaku juga kah? Saya bilang sebenarnya berlaku, yes. Tapi tidak dalam time frame yang cepat. Contoh, ketika diumumin COVID, pertama kali jebret, mungkin memang ada gejolak. Kita nggak serta-merta langsung jualan. Kan investasi. Kita malah berpikir gini, oh barangnya lagi murah nih, boleh beli nih. Gitu. Itu tergantung mindset kita ya. Ini kalau kita bilang investasi loh ya. Nah ketika dia lagi turun, nah kita berpikir untuk beli. Tapi ingat, ada batasnya. Ada batasnya. Nah itu sebabnya saya selalu katakan bahwa lebih baik jangan jadi investor yang benar-benar kayak buy and hold gitu ya. Kayak Warren Buffett, kayak Lo Keng Hong, kayak siapapun yang memiliki pedoman pola trading beli ketika harganya murah dan simpan selama mungkin gitu ya. Saya rasa di Indonesia masih belum bisa diterapkan secara bulat-bulat. Saya lebih suka kita lakukan adalah awareness. Kita punya aware. Jadi ketika marketnya memang udah jelek, ya jualan dulu. Tidak ada salahnya jualan dulu. Nanti kita beli, kita serok ketika di bawah. Saya belajar dari pengalaman. Saya bisa ngomong ini karena saya belajar dari pengalaman. Di tahun 2008, market crash, bam, turun. Pada akhirnya, yes, at the end memang marketnya rebound. Tapi ketika marketnya rebound, tergantung saham apa yang kita pegang. Ada saham yang akhirnya dari tahun 2008 sampai hari ini nggak kembali ke titik awal juga ada. Jadi tergantung. Jadi lebih baik kalau saya jualan dulu. Saat ini mungkin kita menjagokan sektor perbankan.
Tapi apakah nanti ke depannya sektor perbankan tetap menjadi primadona? Saya rasa belum tentu juga. Jadi kita harus bisa fleksibel ya. Jadi investor tuh nggak kaku, nggak boleh kaku ya. Kayak nanti kita salah beranggapan bahwa kayak Warren Buffett itu loh, pegang saham Coca-Cola dari zaman kapan sampai kapan. Ya itu di Amerika sana, nggak bisa bulat-bulat kita terapkan di sini. Ya di sana dia punya tradingnya sudah dari sejak ratusan tahun yang lalu gitu ya. Jadi boleh kita bilang kayak udah berurat akar. Sedangkan Indonesia baru berapa lama gitu loh, dan ekonomi mereka seberapa mature dibandingkan kembali lagi dengan Indonesia. Jadi nggak bisa di-compare apple to apple gitu ya. Dan kita harus gunakan style yang sama persis plek. Kita harus ada adaptasi. Itu sebabnya saya mengajarkan trading, Winner Stocks mengajarkan trading. Kenapa? Bedanya apa dengan baca buku aja, baca buku atau belajar aja dari Benjamin Graham, belajar dari Jesse Livermore, ya, William O'Neill. Banyak pakar-pakar trader dunia yang saya yakin bukunya banyak Bapak Ibu bisa jumpai. Tapi tidak bisa serta-merta bulat-bulat kita aplikasikan di Indonesia. Market di Indonesia begitu kecil dibandingkan dengan Wall Street. Market Indonesia itu dibandingkan satu saham Apple saja, size-nya itu jauh banget, bedanya jauh ya. Ya Apple kebetulan adalah salah pemegang big caps-nya Amerika lagi ya, jadi nggak bisa dibanding langit dan bumi lah istilahnya lah. Ya satu Apple mungkin bersat 4-5 kalinya Indonesia gitu loh. Bayangin market cap-nya seberapa besar gitu ya, size-nya gitu loh. Kita ngomong size, orang trading transaksi harian gitu ya. Jadi nggak bisa bulat-bulat. Jadi kalau saya bilang pada saat ini, kondisi saat ini, trading aja udah trading. Dan untuk trading Bapak Ibu harus belajar ya, nggak bisa kita model cap cip cup hitung kancing, beli nggak, atau kalau nggak yuk beli apa, ayo ikut deh gitu ya, nggak bisa gitu, nggak segampang itu Ferguson. Jadi saya bilang kita harus belajar. Yang sudah belajar pun punya musuh juga ya, ada ilmunya juga, kadang-kadang sampai sekarang juga masih mencari intisari, mencari jati diri, mencari senjata yang paling hebat. Saya bilang kuasai satu hal, latih secara konsisten, persistence, nanti akan membuat Bapak Ibu menjadi baik. Ujungnya akan baik. Ketika sudah menguasai satu hal, kita baru beranjak ke hal yang lain. Sudah kuasai, baru beranjak yang lain. Tidak ada yang paling hebat, saya yakin tidak ada ilmu trading yang paling hebat. Jesse Livermore hebat dengan dia punya teori sendiri, Nick Darvas hebat dengan dia punya teknik sendiri. Mr. Bollinger hebat dengan dia punya tools sendiri. Masing-masing punya tools, punya style trading sendiri, dan mereka hebat dengan dengan keahlian mereka. Jadi maka saya bilang, ya belajar aja, belajar. Saat ini kalau untuk belajar, tetap saya bilang, cari yang paling simple. Cari yang paling simple. Bukan yang paling canggih. Saya bilang gitu. Untuk pemula, bagi Bapak Ibu yang pemula dan mau belajar, cari yang paling simple. Ya, bukan cari yang paling canggih. Yang paling simple, tapi dilakukan dengan konsisten, penuh disiplin, saya yakin setidaknya Bapak Ibu tidak akan jatuh terluka parah. Itu dulu goalnya, tidak akan jatuh terluka parah. Urusan nanti mau profit seberapa besar, itu nanti. Setelah kalau kita bisa melatih jatuhnya nggak terluka parah, pasti profit akan mengikuti. Oke? Ya, itu share dari saya hari ini, dan saya akan bawakan market review, ya, kondisi market, bagaimana kondisinya. Nah, ini seperti Bapak Ibu lihat, kuningnya berubah ya, kuningnya tadinya di tengah, saya ganti di atas dan di bawah. Ya, tadinya kuningnya di sini nih, sekarang saya ganti di atas dan di bawah. Kenapa? Karena saya lihat kecenderungan mereka bergerak di tengah terus kok, ngapain saya kasih highlight? Mending saya kasih highlight di tempat yang jadi resisten dan supportnya. Ya, ini area resistennya, dan ini area supportnya yang kuning. Jadi saya lihat kalau IHSG kayak di sini belum bisa naik, belum bisa breakout 6750-an, potensi untuk koreksi lagi, dan dia masih bergerak sideways. Kalau dia bergerak sideways koreksi, jangan kaget, jangan heran kalau dia bisa tiba-tiba ada di area 6.500-an lagi. Ya, jangan kaget, karena
bahwasanya itu support kuatnya IHSG di 6.500-an. Bisa saja 6.500 ke 6.700-an dia bergerak dengan rentang itu. Toh dalam beberapa waktu, sejak dari Oktober, dia bergerak seperti itu. Perhatikan, Oktober ya, naik, turun, naik, sempat breakout all time high, tapi saya lihat langsung dia turun, kembali naik, turun lagi, naik lagi. Bisa kemungkinan turun lagi, jadi jangan kaget, jangan heran ya. Antisipasi aja yang terburuk seperti apa. Jujur, saya lebih suka IHSG koreksi, karena kalau koreksi buat saya lebih mudah untuk mencari saham-saham mana yang lagi trending. Ya, IHSG hari ini asing membukukan net buy 337,9 miliar, dan transaksi perputarannya IHSG lumayan, cukup lumayan, 9,155 triliun. Dan walaupun begitu, volumenya terdeteksi masih low. Jadi saya bilang pada dasarnya market ini lagi wait and see semua terkait kondisi Omicron. Nggak cuma Omicron di Indonesia saja sebenarnya. Regional juga, dunia juga, itu akan memiliki imbas juga. Kenapa? Karena Indonesia salah satu negara pengekspor. Ekspor komoditi hasil bumi ya, CPO, batu bara dan sebagainya. Walaupun batu bara sudah dilarang ekspor dan CPO sudah dikurangi ekspornya, kuota ekspornya, dan industri juga pengaruh. Industri Indonesia, banyak pabrik dibuat di Indonesia dan tujuannya adalah tujuan ekspor. Nah, masalahnya adalah kalau dunia ini ekonomi tidak bergerak, bagaimana barang-barang tersebut bisa terserap dengan baik? Kan tidak. Betul kan? Jadi ekonomi pasti akan terkena imbasnya. Jadi kita harusnya berdoa, jangan cuma lihat Indonesia doang, kita harus lihat semuanya. Kalau yang lain juga regionalnya nggak bagus, ya sudah di end. Itu sebabnya negara-negara maju, negara-negara kuat, ya contoh China, Amerika, Inggris, ada beberapa negara Jerman dan lain-lain, itu malah menyumbangkan dengan jumlah yang besar vaksin. Mereka sumbangkan. Indonesia adalah salah satu negara yang banyak disumbangkan vaksin. Bapak Ibu tahu, silakan baca beritanya. Afrika juga sama. Tujuannya apa sih? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya apa? Ekonomi bisa sama-sama sejalan. Itu adalah prinsip kebersamaan sih sebenarnya. You sehat, I sehat. You sakit, I juga lama-lama sakit. Yang sehat juga jadi lama-lama jadi sakit. Sakitnya apa? Sakitnya nggak ada duit. Bahaya banget kan? Nah, itu sebabnya kita berdoa aja. Omicron ini cepat berlalu ya. At least ekonomi tetap harus jalan kok. Yang penting protokol kesehatannya kita jaga ketat. Oke, itu composite. Bahasannya saya udah melebar kemana-mana nih. Lanjut ke sektor. Sektor bagaimana sektornya? Coba sektor IDX Basic. IDX Basic tertahan di level support ya. Kalau Bapak Ibu kepengen belajar teknikal, pengen belajar bagaimana indikator bekerja dan sebagainya ya, kita bisa lihat Winnerstocks adalah salah satu tools yang saat ini saya boleh bilang cukup teruji. Kita lihat beberapa waktu ini, lihat dia ketika dia tertahan di level V-line, toh dia rebound. Walaupun sempat tembus tapi dia segera rebound. Nah, ini tertahan juga dalam beberapa hari ini. Kita lihat, moga-moga nggak jebol. Kalau dia jebol, sektor basic potensi untuk menguji level support berikutnya dan cukup dalam. Terus cyclicals. Wow, ini kan kemarin saya sudah warning, silakan nonton video saya kemarin ya, yang belum nonton silakan nonton. Dan jebol Skyline saya sudah warning ya. Goodbye. Itu sebabnya saya bilang kalau Bapak Ibu tradingnya mid to long term, mid term lah, jangka menengah lah. Gunakan indikator Skyline ini sebagai patokan. Kalau jebol Skyline, jualan aja, jualan ya. Terus kemudian energi dalam tren naik tapi galau. Sebenarnya kayak gini nih ya susah ngomong. Saya baru tahu ternyata Indonesia cukup powerful. Maksudnya dalam hal ini cukup powerful gimana? Artinya Indonesia melarang batu bara ekspor aja, negara lain udah jerit-jerit ya. Wah, ekonominya udah kemungkinan stagnan. Hebat juga Indonesia. Wow. Dan saya pernah baca berita ya, atau ada ulasan mengatakan bahwa Indonesia ternyata adalah salah satu negara terbesar pengekspor batu bara. Kalau nggak urutan ketiga, kelima, saya lupa.
ya cukup besar itu ya, menguasai pangsa pasar dunia loh Indonesia, luar biasa sekali. Oke, dan finance, sektor finance gimana? Wow, masih keren, masih nanjak. Tapi lucunya BRI dan BCA performance-nya kurang bagus. Ini bukan BCA dan bukan BRI ya. Apa ini? Saya nggak tahu nih. Agro mungkin ya, yang hari ini bisa tiba-tiba naik. Volumenya low soalnya, ini volumenya low. Nah, berbeda dengan yang lampau ya, perhitungan saat ini, perhitungan perbobotan sektoral itu berdasarkan dengan free float ya, free float saham yang beredar di bursa. Jadi itu pengaruh banget sih, pengaruh banget dengan, sehingga untuk mempengaruhi pergerakan sektoral. Ya, ini dia sektor healthcare. Kemarin juga saya sudah kasih tahu, saya sudah rekomendasikan sektor ini menarik untuk dicermati, dan bam, naik. Ya, kemarin kita juga bilang sih, sektor ini kalau naik biasanya diikuti dengan angka COVID yang naik. Dan yes, hari ini angka COVID-nya total udah 400 dan 500. Oh my God, saya bilang, itulah kenapa kita, yang saya sebut sebagai chart adalah indikator leading. Sebelum berita keluar, sebelum pengumuman resmi dirilis, chart sudah bergerak dulu, dan sektor healthcare jadi barometer angka COVID. Jadi walaupun angka COVID-nya udah belasan, tapi ketika dia mulai naik, saya udah bilang, oh my God, sektor healthcare naik. Please, jangan sampai sektor ini jadi indikatornya COVID. Dan beneran, gitu naik, saya udah bilang, wah ini naik nih. Wah, angka COVID naik nih, beneran jebret naik. Ya itu intermezzo lagi, intermezzo. Ada gambarannya sih. Itu sebabnya melihat chart buat saya itu jadi fun, ya, melihat chart jadi fun. Karena apa? Karena dengan melihat technical, dengan melihat chart, saya jadi bisa punya wawasan, bisa punya sudut pandang yang baru, ya. Bukan dukun ya. Sering orang bilang, Pak Erwin pakai chart untuk meramal. Enggak gitu ya. Oke, nah ini dia masih bergerak, sektor industri masih bergerak di level ini ya. Belum mampu breakout selendang, jadi ya belum bagus ya, not good ini, masih abaikan dulu. Sektor infrastruktur gimana? Jebol support jangka panjang. Wow, ini saya boleh bilang hindarin dulu. Kalau jebol ini ngeri. Tapi coba saya cek apakah dia bisa rebound apa enggak. Saya lihat ya. Kita beberapa waktu ini sempat lihat kalau dia punya resistan dulu ini, resistannya sempat jadi resistan. Yang dulu jadi resistan, sekarang jadi support, dan yes, jebol support ya. Jadi ini sudah jebol support nih Bapak Ibu ya. Goodbye ya. Kalau saya bilang sih sudah goodbye nih sektor ini. Moga-moga bisa segera rebound lagi. Berikutnya, masalahnya dalam nih. Kalau support berikutnya itu cukup dalam ya. Bisa di level 900-an di angka ini. Tapi saya bilang, saya bilang hindarin dulu sektor infrastruktur ini. Kemudian consumer non-cyclicals mencoba bertahan, mencoba breakout, tapi saya juga bilang kayaknya belum mampu breakout ini. Consumer masih berat sekali, masih ada halangan, yang mana halangannya adalah cukai rokok, jadi hindari dulu sektor ini. Terus properti juga sebenarnya saya bilang hindari dulu, walaupun orang bilang, wih, Pak, ini tahun ini properti jadi ini nih, bisa naik nih, naik banyak nih, dan sebagainya. Kok saya bilang, kok bisa anggapan begitu, gimana? Kok bisa properti jadi? Iya, karena harganya udah murah banget, dan patokan harga saham tuh jangan soal mahal atau murah. Tinggalkan istilah mahal atau murah itu. Beli saham dalam analogi begini, kalau barang ini satu barang bagus, semahal apapun orang beli enggak, gitu loh. Kalau barang ini jelek, semurah apapun, ada yang beli nggak? Pikirnya kayak gitu, bukan masalah mahal atau murah. Masalahnya barang ini berkualitas apa enggak, dan saat ini orang lagi seneng apa enggak, tren atau enggak, gitu loh. Trading saham all about trend, bukan masalah valuasi. Sayang sekali kalau berpikir dengan valuasi. Mungkin yes, valuasi at the end akan menjadi destination, akan menjadi tujuan akhir, harga jadi berapa dan sebagainya. Tapi yang menggerakkan momentum betul bergerak, bukan valuasi yang menggerakkan. Jangan salah, yang menggerakkan momentum adalah apa? Sentimen, titik. Jadi kalau barang ini mahal atau murah, itu based on sentimen, based on
asumsi yang beredar. Oke? Wah, udah mulai melebar lagi. Oke. Terlalu semangat. Nanti lu bilang lagi, Pak Erwin semangat banget, cuan banyak nih. Ya, sort of lah ya. Ya oke lah, hari ini oke juga tradingnya. Tekno ya jebol lagi dan dia kembali ke level support ya. Belum. Nanti moga-moga dia bisa mantul. Moga-moga bisa mantul ini dan bisa rebound lagi. Pada dasarnya sektor teknologi bisa menjadi di tahun 2022 ini adalah salah satu penggeraknya. Kita tunggu IPO-nya Goto lah, baru sektor ini mungkin baru bakal bergerak lagi ya. Terus transportasi masih bergerak sideways, datar dalam tren naik. Jadi sektor ini layak untuk hold ya. Oke, itu secara sektoral dan IHSG. Selanjutnya saya akan bahas rekomendasi untuk besok. Apa aja sih yang bisa kita berikan untuk Bapak Ibu bisa trading ideas istilahnya ya, rekomendasi ya. Itu adalah trading ideas. Bukan berarti rekomendasi itu berarti harus beli, belum tentu. Tapi itu trading ideas. Kayak istilahnya, tahu nggak saham ini? Yuk pantau deh. Nanti kalau dia mulai naik, silakan boleh beli. Nah, kira-kira modelnya kayak gitulah. Bukan yang model kayak, ayo belilah saham ini, nanti akan jadi multi bagger dan sebagainya. Nggak begitu. Rubah paradigma tersebut. Kita itu memberikan kail. Saya sampai di sini pun bukan memberikan rekomendasi, itu kan bukan memberikan ikannya ke Bapak Ibu. Saya itu memberikan kail supaya Bapak Ibu dengan ini lu pantau itu. Saya bukan kailnya, Deng. Saya kasih kolamnya. Di kolam ini ada ikannya. Dapat atau enggak ikannya tergantung usahanya Bapak Ibu sendiri. Yang saya kasih adalah kolamnya. Oke? Yes. Sekarang rekomendasi masuk ke saham F. Saham F ini oke nggak? Oke. Dia dalam tren naik dan bergerak sideways. Saat ini masih bergerak sideways, pullback dan bergerak sideways. Target saya sih sebenarnya cukup tinggi dan saya lihat kemungkinan besar masih bisa naik lagi. Dan dia belum selesai. I'm pretty sure belum selesai. Karena apa? Pergerakan smart money-nya juga masih cukup besar. Ini adalah bandarmologinya Winner Stocks. Dengan ini aja kita sudah tahu sebenarnya transaksi ini masih ada bandarnya atau enggak, kita kelihatan. Apalagi ya kondisinya saat ini, Bapak Ibu kan tahu kan, regulasi dari IDX bahwa pencatatan bandar itu kan juga ditutup ya. Bukan bandar, tapi transaksi antar sekuritas juga kan ditutup, jadi nggak kelihatan. Jadi kita kan ragu-ragu ini diakumulasi apa dijual gitu ya. Nah, dengan ini jauh lebih valid. Sebenarnya lebih valid daripada cuma sekedar lihat crossing antar sekuritas. Ya, ini saham F, terus kemudian ada IRA. Nah, IRA juga. Beberapa waktu kemarin ini saya sudah rekomendasikan ini terus sih. Ya, IRA itu masuk rekomendasi saya sejak 30 Desember. Can you imagine, 30 Desember. Dari sini, ya, kalau Bapak Ibu beli sesuai rekomendasi ini dari 30 Desember, per hari ini sudah profit sekitar 10-an%. Ya, 9, sekian persen sampai 10%. Not bad di tengah kondisi market yang tidak menentu ini ya. Oke, itu IRA. Terus kemudian saya rekomendasikan lagi. Terus kemudian ada Saratoga. Saratoga juga dalam tren naik yang sangat kuat, bahkan saya bilang, dan sekarang lagi sideways dan dia ada di atas support kita. Kalau dia bisa naik lagi, targetnya breakout all time high. Kemungkinan besar bakal tercapai dengan cepat. Habis itu ada TNCA. TNCA hari kapan ya kita rekomendasi ya? TNCA ya. TNCA, tanggal 6 Januari saya rekomendasi. Dan hari ini naik dengan baik, lumayan ya. Sekarang sudah kena resisten selendang. Salah satu resisten awal dia. Jadi kalau trading di bawah atau di dalam selendang, target kita candle ini atau saham ini harus bisa naik di atas selendang. Nah, ini tertahan nih, selendang. Jadi besok goalnya adalah kalau dia naik di atas selendang baru boleh beli. Kalau dia belum bisa naik di atas selendang, mending hindarin dulu ya. Segampang itulah trading sebenarnya. Jangan dibuat rumit, jangan dibuat complicated ya. Terakhir adalah agro. Agro ini, ini kan masih di bawah selendang banget. Cuma saya kemarin sempat mendetek supportnya. Tanggal berapa ya ini? Ini saya sempat bikin ini berdasarkan ulasan. Jadi ada teman-teman di grup yang tanya,
Saya kasih agro itu batas bawahnya di mana sih Pak? Nah, saya tunjukin kira-kira ini bottomnya dan bam, rebound. Saya nanti coba untuk tampilin deh, saya kapan atau kasih mungkin sedikit kasih cuplikan video saya terakhir bahas agro itu kapan. Dan hari ini rebound dengan baik. Tapi ini masih sifatnya spekulatif. Besok bisa flip flop, bisa merah lagi bisa. Jadi saya bilang nangkap momentumnya dulu, trading pendek dulu. Target mana? Target sampai selendang dulu. Kalau dia belum bisa masuk selendang, berarti dia masih potensi untuk turun lagi. Jadi sekarang belum waktunya untuk buy and hold ya. Oke, itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 11 Januari 2022. Sekarang kita coba lihat ulasan ya. Nah, ini yang saya tadi sebenarnya mau ngomong ini. Kita selalu setiap hari bahas ulasan saham ya. Dan masalahnya adalah tidak kita open to publik. Tapi agro ini sempat saya bahas sebelum ini. Sebentar, saya coba cek dulu. Oh ya, nanti aja deh saya untuk mempersingkat waktu daripada cari-cari lagi, nanti aja kita bahas. Kita bahas mengenai itu ya. Sekarang yang kita bahas adalah yang untuk yang pertanyaannya dulu paling penting. Pertanyaan pertama adalah AGI 1558. Ya, AGI sempat saya rekomendasikan ya. Coba kita cek AGI. AGI saya rekomendasikan tanggal 6 Januari juga dan AGI sekarang BAM. Oke banget kan, rekomendasi tanggal 6 dan dia tertahan dan hari ini mulai naik lagi. Goalnya adalah dia harus mampu naik sampai ke di atas selendang ya, harus mampu naik ke atas selendang dan targetnya saya sih harusnya ke sini nih. Ke areal inilah, ke areal ini dulu, rentang ini. Tengah-tengahnya di 1720 deh. Ini tengah-tengahnya. Ikutin ini dulu aja. Nanti mungkin kalau dia, saya baru lebih bisa ngukur kalau dia di atas selendang sebenarnya. Kalau dia belum naik di atas selendang, saya belum bisa ngukur dengan valid ya. Walaupun sebenarnya target ini pun bisa dipakai. Oke, itu AGI. Kemudian agro, apakah sudah bisa average down? Not yet ya, not yet. Kenapa saya bilang jangan dulu? Simple, karena agro itu masih di areal bottom, belum bisa di atas selendang dan selendangnya masih terlalu jauh. Sekarang ini sifatnya kalau mau beli ya trading pendek dulu, pakai akun yang lain atau kalau Bapak Ibu rutin punya catatan jurnal yang bagus yang rutin, ini bisa dicatat mungkin umpamanya beli 10 lot tanggal 10 Januari, nanti begitu tanggal 10 lot ini tanggal berapa nanti umpamanya tanggal 15 atau tanggal 13 atau 14 sudah cuan, yang dijual 10 lot ini dulu gitu. Sedangkan lot yang tadi yang masih utuh jangan diutak-atik. Walaupun at the end harga average-nya jadi berubah. Kenapa berubah? Ya pasti berubah karena jual di 10, beli di 10, jual di 13, naik cuan. Pasti otomatis average-nya berubah. Kita beli lagi, naik lagi, cuan lagi. Average-nya pasti otomatis ter-average, pasti berubah ya. Itu oke. Habis agro ada Arto. Minta garis-garisnya Arto. Garis-garisnya sudah breakout rupanya ya. Nah, ini lebih enak kalau dia ada ininya soalnya. Saya lebih suka gini. Dia udah breakout selendang, Arto ke ini resistennya. Yang di bawah ini saya tangan dihapus dulu karena masih rentangnya masih sangat-sangat pendek sekali. Saya ini aja 18.850. Ini saya kasih warna biru biar lebih jelas. Ini saya juga kasih warna biru. Ini 18.100. Ini 18.100 jadikan sebagai trailing stop ya. Nah, jadikan trailing stop. Jebol 18.100 jual ya. Maksudnya saya itu trailing stop. Target selanjutnya 16.600, 19.600 lah ya. Target selanjutnya. Habis itu kemana lagi? Ini naikin lagi. 20.350. Wow, ya. Keren kan? Semoga breakout all time high-nya ya. Arto masuk terus loh, sejak sideways dia masuk terus. Jadi harusnya ini keren banget nih ya, keren banget. Oke, itu Arto, kemudian lanjut Astra International, average-nya 6.000. Wah, SCI masih ditahan, masih sideways ya. Pada dasarnya oke nggak ini? Pada dasarnya oke.
Cuma masalahnya dia masih ditahan di level ini. Jadi gini aja, kalau dia jebol 15.000, sorry 15.000. Kalau dia jebol V-line 5.600 kurangin separuh, jebol 550, jual semua. Gitu aja dulu sementara ya. Saya sementara kasih itu dia dulu. Aduh ini. Ini sebagai resistennya. Kita gambarin. Nah ini ya. Jebol 5.600, jual sebagian, jebol 5.550, jual sisanya. Itu Astra International. Kemudian berikutnya adalah MTEK. Average 2.200, apakah boleh serok bawah? Take profit dulu. Sebentar, maksudnya gimana nih? Coba saya cek dulu MTEK. Waduh, MTEK serok atau jual dulu terus kemudian serok di bawah. Mungkin pertanyaan gitu ya Pak ya. Oke, gini. Kalau jebol ini masalahnya 2.200 ini udah deket banget kan, sudah deket banget dengan bottom selendang. Bottom selendang itu di 2280. Nah, kalau jebol 2280 jualan semua. Tapi saya pikir gini, moga-moga besok mantul. Kalau besok mantul berarti hold ya. Besok hold. Kita ini 2320 ini jadi support kita. Kapan saya gambar ini? Rasanya saya gambar ini udah cukup lama deh. Nanti coba saya cek-cek lagi rekomendasi. Coba, harusnya Bapak Ibu cek PDF rekomendasi. Kan saya rekomendasi MTEK tanggal berapa ya? Ini sudah ada, garis ini sudah ada sebenarnya. Seingat saya sudah ada. Jadi harusnya tetap on the track ya. Harusnya on the track. Target saya tetap ke sini. Ke 2.680-an. Hold aja. Saya juga masih hold kok. Saya punya MTEK. Terus kemudian IMPC baru masuk hari ini 2790. Dan IMPC, aduh, kenapa masuk di sini Pak? Saya kalau nggak salah rekomendasi saya adalah buy above deh. Buy above itu beli di atas 2.800. Dan IMPC itu rekomendasi saya kan yang tanggal 7 itu, adalah beli di atas 2.800. Nah, kalau dia belum bisa di atas 2.800, jangan beli dulu harusnya. Nah, sekarang bagaimana? Kalau sudah kebacut gimana? Kalau udah kebacut, hold aja. Jebol selendang, jual. Ya, tapi kalau selama masih ada di areal ini, masih di dalam tren naik, hold. Bahkan mungkin bisa average down nanti ketika dia kena mantul, kena selendang dia rebound, silakan average down. Terus KF. Average 2445, target jual berapa ya Pak? KF. 2445. Wow, hebat sekali. Oke. Target jualnya ini. Nah, ini jaga trailing stop ya, 2580. Kalau jebol ini, goodbye deh. Goodbye dulu. Saya kasih warna. Ya, ini ya. Target-targetnya 2580, 2670, dan 2750. Ini target-targetnya. Oke, ini saya kasih. Ini kemarin harusnya ada kotak ini juga. Ya, ini. Oke. Selama masih ada di atas kotak ini aman lah. Selama masih di atas 2580 aman. Ya, 2580 dan 2540 ini jadi ininya. Trailing stop. Lanjut. LSIP, apakah boleh mulai spek buy, harga CPO mulai naik? Nah, gini Pak, harusnya gitu. Ingat nggak dulu ketika batu bara mulai naik? Batu baranya rally terus, tapi sahamnya nggak naik-naik. Nah, ini kejadian sama. Kejadian sama, ini lagi sideways. Kalau saya lebih baik beli ketika dia breakout, itu lebih valid. Kalau dia nggak breakout, mending jangan. Buang waktu kita di sini, kita ngapain? Kita lihat industri yang sama. Ali hari ini koreksi. Tapi besok kalau Ali rebound, saya lebih suka beli Ali daripada LSIP sebenarnya. Jadi, kalau saya bilang, tunggu aja, tunggu, ya sabar. Moga-moga habis ini dia bisa segera naik ya. Segera naik. Kita beli ketika breakout aja, jangan beli
di bawah ngumpulin lama nggak naik-naik, jadi galau sendiri. Ya kalau di harganya di situ terus. Kalau harga turun malah cenderung turun malah gimana? Kita harganya turun, sahamnya turun, kita bilang lagi, sawit kan naik, sawit kan naik. Kenapa harga sawit nggak naik? Wah kan jadi gimana gitu kan. Mending kita tunggu. Kita technical lihat harga aja, lihat candle aja, lihat chart aja ya. Ya oke Bapak Ibu, itu video kita hari ini. Semoga apa yang saya bagikan, insight-insightnya bisa memberikan Bapak Ibu pencerahan lah cara trading dan bagaimana trading yang baik dan benar. Dan kami di Winner Stocks mengundang Bapak Ibu, bagi yang mau belajar, come on, sekarang waktunya untuk belajar di awal tahun. Jadikan ini sebagai salah satu resolusi Bapak Ibu, tahun yang baru, tahun di mana kita mempelajari hal-hal baru, atau setidaknya menambah skill kita untuk diri kita sendiri. Dan siapa tahu, dengan mempelajari hal baru, bisa mendatangkan sumber mata pencarian yang baru juga. Oke? Sampai jumpa semua Bapak Ibu. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, like dan share ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sehingga kita upload video-video baru Bapak Ibu dapat notifikasinya. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa bikin trading plan-nya. God bless you all.